Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dongeng Tradisi Lemang Tapai Malam Kamisan dalam perspektif tentang budaya Melayu masyarakat Serawai oleh Purwanti Astuti. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan masyarakat sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Pangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya bercerita tentang tradisi Lemang Tapai Malam Kamisan. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan masyarakat sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Lemang tapai merupakan makanan khas suku Serawai. Lemang adalah beras ketan yang dimasak dengan santan dalam bambu muda. Bahan utamanya adalah beras ketan putih, santan kelapa, daun pandan, dan sedikit garam. Beras ketan dicuci sampai bersih dan dimasukkan ke dalam ruas bambu muda yang terlebih dahulu dilapisi dalamnya dengan daun pisang. Kemudian baru dituangkan santan ke berasnya dan dibakar dengan bara api. Dijaga jangan sampai ruas bambu terbakar. Sedangkan tapai adalah tape, beras ketan hitam yang dibuat dengan memfermentasikan beras ketan dengan ragi. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan cerita Lemang Tapai Malam Kamisan bersama. Selamat mendengarkan. Zaman dahulu, masyarakat daerah Serawai memiliki tradisi Lemang Tapai Malam Kamisan. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan satu kali dalam satu minggu, yaitu malam Kamisan. Setiap malam Kamis, masyarakat di daerah Masat akan menjual lemang tapai untuk para bujang gadis, laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Dalam jual beli lemang tapai tersebut terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli, yaitu antara bujang gadis, dan jika mereka merasa cocok, maka mereka akan berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Tapi sebelum menuju ke jenjang pernikahan, apabila bujang ingin berkenalan dengan si gadis, bujang harus ke rumah si gadis. Bujang harus merayu orang tuanya dengan bahasa yang halus atau kerama, dan harus merendahkan diri. Apabila bujang sudah mendapatkan hati sang orang tua, maka orang tua tersebut akan segera membangunkan anak gadisnya yang biasanya sudah terlebih dahulu mengintip dari balik kain pintu. Dan selepas si bujang pulang dari rumah si gadis, dan tiba-tiba terjadi pertengkaran antara si gadis dan orang tuanya, karena si gadis tidak suka si bujang datang ke rumahnya, karena sifat si bujang sangat merayu kepada orang tuanya. Maka pada malam itu, apabila mereka setuju akan meneruskan hubungan mereka hingga ke pelaminan, dan akhirnya orang tuanya mengalah dengan bersikap tenang. Kemudian mereka menyelesaikan masalahnya tersebut dengan tenang dan bicara secara baik-baik dengan si gadis, dan orang tuanya pun memberitahu kepada si bujang dengan bahasa yang sopan menolak lamaran si bujang karena si gadis sudah mempunyai bujang idaman yang lain. Pada acara akad nikah, ahli rumah menyiapkan 20 batang lemang. 10 batang lemang diberikan kepada pembina adat dan 10 batang lemang lagi diberikan kepada pegawai KUA. Setelah selesai membagikan lemang tapai tersebut, pegawai KUA membacakan doa penutup setelah akad nikah selesai. Sedangkan pada tradisi lemang tapai atau tradisi malam gegerit, lemang tapai hanya diberikan kepada para gadis sebagai bukti bahwa mereka telah datang dan mengikuti acara malam gegerit. Pada malam gegerit ini, muda-mudi yang hadir dapat memilih pasangannya untuk diajak menari. Jika ada gadis yang tidak mendapatkan pasangan, akan ditemani oleh bujang inang. Malam ini dapat dikatakan sebagai ajang cari jodoh bagi muda-mudi. Bahkan banyak muda-mudi yang rela datang dari luar daerah hanya untuk mengikuti tradisi malam gegerit. Namun tradisi malam gegerit sekarang sudah mulai runtuh, dan para muda-mudi lebih banyak mengikuti tradisi lemang tapai malam Kamisan. Sama halnya dengan acara malam gegerit. Pada malam Kamisan juga dapat disebut
dijadikan sebagai ajang cari jodoh, sama seperti malam gegerit dan banyak muda-mudi yang datang dari berbagai daerah. Tetapi pada saat malam gegerit, acaranya lebih menekankan kepada tarian dan lemang tapai hanya dijadikan sebagai hadiah atau oleh-oleh bagi para gadis yang datang dari berbagai tempat. Sedangkan pada malam Kamisan yang lebih mendominasi adalah lemang tapai. Alung, Angah nak nanyo ngapai tahu disebut lemang tapai malam Kamisan. Angah ada dengar cerita si dok kakek tentang lemang tapai malam Kamisan teh. Ya bah asal mengasal udah ada zaman nenek moyang kita dulu teh. Ya bah ngomong tentang jodoh, kalau udah sama enak yuk langsung melanjutkan ke nikahan. Amngah, jadi cerita yuk tentang orang nikah, kalau udah sama cucu nikahan. Long. Along, acara lemang tapai malam Kamisan yuk ketibah ngah. Angah, acara yuk bah nyual lemang tapai malam Kamisan seepan menuju kenyang pernikahannya. Kita harus kenalan lu dengan betina yuk. Along, jadi lelaki yuk datang ke rumah betina yuk. Lelaki harus ngerayu orang tua dengan bahasa yang halus dan merendahkan diri Angah, jadi kalau udah boleh hati orang tua maka umum ngira anak betina yang biasa udah delu ngintip di belakang lawang deh. Along, jadi betina langsung keluar kalau ada perasaan yang lelaki Angah, tapi kalau jemsit perasaan suka dengan lelaki jam keluar dari kamar Amngah, jadi pada malam kalau betina setuju akan meneruskan hingga ke pelaminan. Angah, jadi ceritanya sampai dia deh long. Apa jadi bujang, hidup sepi sendiri saja. Ingin hati bercerita panjang, cukup sekian, terima kasih. Buah pare, buah lakum. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.